Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah Maddah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Podcast kali ini yaitu tantangan dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup. Penyebaran virus corona yang semakin hari semakin meningkat menjadi krisis besar manusia modern, memaksa kita untuk sejenak melihat kembali kehidupan, keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Manusia dipaksa berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai hidup yang sebenarnya. Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan COVID-19. Dari semua aspek yang menjadi tantangan, saya lebih terfokus pada aspek pendidikan. Pandemi COVID-19 ini memaksa kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk minimalisir persebaran COVID-19. Penerapan physical distancing sangat berdampak pada aspek pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disebut Kemendikbud mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah, pembelajaran daring atau online yang disusul dengan peniadaan ujian nasional. Namun, mekanisme yang berlaku secara tiba-tiba ini justru tidak jarang membuat pendidik siswa, bahkan orang tua kaget, terutama berdampak kepada SD, SMP, dan SMA. Tapi ini tidak bisa dipungkiri lagi, kebijakan ini diupayakan untuk memutus mata rantai COVID di tengah masyarakat. Metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang diterapkan pemerintah dianggap sebagai tantangan tersendiri. Sekarang bukan menghasilkan karya, tapi membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap harinya. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring, diantaranya adalah: yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui, tidak semua guru menguasai teknologi, terutama guru generasi 80-an, yang pada masanya mereka penggunaan teknologi belum begitu tampak. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa. Tidak semua siswa terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi, sehingga mereka harus rebutan dalam menggunakan perangkat teknologi pendukung pembelajaran, dan bahkan mereka tidak dikenalkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, jaringan internet. Pembelajaran online tidak lepas dari penggunaan jaringan internet. Penggunaan jaringan internet sekarang tidak stabil karena letak tempat tinggal yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Yang ketiga adalah biaya. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak. Kita bisa melihat kesenjangan ini dengan melihat perbedaan ketepatan internet berbagai daerah. Orang-orang di pusat kota sering menikmati internet yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah yang kurang berkembang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada siswa SD, SMP, dan SMA, tapi juga berdampak pada perguruan tinggi. Salah satunya adalah mahasiswa, khususnya yang merantau, akan berada dalam kondisi kerentanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Mahasiswa perantau yang keluar dari daerah, misalnya untuk menuntut ilmu, jumlahnya terbilang sangat besar. Kebijakan pembelajaran sistem daring ini diterapkan sebenarnya membuka peluang mahasiswa belajar dari manapun, salah satu dari rumah. Pembelajaran daring hingga batas waktu yang belum ditentukan
bisa menjadi kesempatan mahasiswa untuk pulang kampung halaman mereka masing-masing dalam kurun waktu yang cukup panjang. Masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas atau disebut pembelajaran secara daring atau online, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Pembelajaran daring ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi yang dapat digunakan? Bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja sama. Bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan yang terjadi pada siswa SD, SMP, dan SMA. Pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh sekarang ini, kemungkinan akan timbul beberapa masalah dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Tentunya peserta didik maupun tenaga pendidik dari semua kalangan diharuskan memiliki akses jaringan internet yang baik. Namun, banyak daerah-daerah yang memiliki akses internet yang kurang baik atau tidak lancar, sehingga menjadi salah satu kendalanya berlangsung kegiatan belajar dan mengajarnya dengan baik. Semua ini adalah cara Tuhan dalam menjalankan roda kehidupan di dunia. Semoga kita semua bisa semakin baik menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Amin. Semoga podcast saya kali ini bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.